Pernah dengar soal Banyuwangi? Ya, The Sunrise of Java. Tempatnya emang indah banget, tapi tahu nggak sih, di balik namanya itu ada cerita yang luar biasa. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah pengorbanan, sejarah, dan perjuangan yang membentuk Banyuwangi seperti yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa ya sebuah tempat bisa dinamai air harum? Kepikiran nggak sih? Ini bukan cuma nama yang kedengarannya puitis doang loh. Ini tuh petunjuk yang ngebawa kita ke sebuah legenda yang wow, dramatis banget. Sebenarnya kalau kita bedah, namanya simple banget. Banyu itu artinya air, dan wangi ya harum. Tapi gabungan dua kata inilah yang melahirkan nama yang begitu kuat. Akarnya itu tertanam dalam banget di legenda tentang kesetiaan seorang istri, dan sebuah pembuktian yang bahkan melampaui kematian. Yuk kita selami dulu jiwa dari nama Banyuwangi ini, legenda rakyatnya. Cerita yang udah diwariskan turun-temurun dan jadi alasan kenapa nama ini punya makna emosional yang begitu dalam. Nah, ini yang seru. Ternyata ceritanya itu ada beberapa versi. Nama tokohnya juga beda-beda. Ada yang namanya Sri Tanjung dan Sidopekso, ada juga Surati dan Raden Banterang. Tapi coba deh lihat inti ceritanya. Semuanya sama persis. Seorang istri yang setia difitnah, terus dibunuh secara tragis sama suaminya sendiri, kesuciannya malah terbukti waktu air sungai jadi harum karena darahnya. Nah, inti cerita inilah yang paling penting. Oke, di versi yang paling terkenal, Sri Tanjung ini dituduh selingkuh sama rajanya. Suaminya, Pati Sidopekso, yang udah dibutakan sama amarah dan cemburu, langsung bawa dia ke tepi sungai buat dibunuh. Tapi sebelum meninggal, Sri Tanjung bersumpah, kalau air sungainya jadi bau busuk, berarti dia salah. Tapi kalau jadi harum, berarti dia nggak bersalah. Dan bener aja, air sungai itu seketika jadi jernih dan wangi banget. Dari situlah teriakan penyesalan suaminya menggema, Banyu Wangi. Keren banget kan ceritanya? Legenda soal kesucian ini ngasih jiwa ke nama Banyuwangi. Tapi di sisi lain ada cerita tentang darah dan perlawanan yang ngasih kekuatan. Nah, untuk bisa ngerti Banyuwangi seutuhnya, kita harus pindah nih dari dunia mitos ke catatan sejarah yang sebenarnya. Sekarang kita mundur jauh ke masa lalu, ke era kerajaan Blambangan. Disinilah panggung sejarah tempat Banyuwangi modern ditempah. Dan Blambangan ini bukan kerajaan biasa loh, dia adalah kerajaan Hindu terakhir yang berdiri kokoh di Pulau Jawa. Coba kita lihat lini masanya. Dimulai tahun 1655, ini puncak kejayaan Blambangan di bawah Pangeran Tawang Alun. Tapi lihat apa yang terjadi satu abad kemudian. Tahun 1766, Inggris datang buka kantor dagang. Nah, ini langsung memancing perhatian VOC atau Kompeni Belanda. Kehadiran mereka inilah yang jadi titik balik yang memicu konflik besar. Puncaknya di tahun 1771. Jadi, bisa dibayangin ya, di satu sisi kita punya kerajaan Blambangan. Kerajaan yang gigih banget mempertahankan identitas dan kedaulatannya dari berbagai gempuran. Terus di sisi lain ada VOC, raksasa dagang yang haus monopoli, dan pastinya kepanasan lihat ada Inggris di sana. Benturan antara dua kekuatan ini, ya udah nggak bisa dihindari lagi. Dan benturan itu akhirnya mengarah ke salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah Jawa Timur. Sebuah peristiwa yang selamanya bakal terukir sebagai hari lahirnya Banyuwangi. Coba deh ingat-ingat tanggal ini, 18 Desember 1771. Ini bukan sekedar tanggal biasa di kalender. Ini adalah hari di mana takdir Blambangan ditentukan. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Puputan Bayu. Kata puputan ini artinya dalam banget loh. Artinya itu perang habis-habisan. Bertempur sampai orang terakhir, tanpa ada kata menyerah sama sekali. Ini bukti nyata semangat perlawanan rakyat Blambangan yang luar biasa buat mempertahankan tanah air mereka. Dan ini dia poin kuncinya. Banyak daerah lain milih tanggal pendirian administratif buat hari jadinya, tapi Banyuwangi beda. Mereka memilih tanggal pertempuran heroik ini. Sebuah pilihan yang nunjukin betapa dalamnya penghargaan mereka terhadap semangat juang para leluhur. Oke, jadi setelah kita lihat dari sisi legenda dan juga sejarahnya, gimana kita bisa memahami warisan Banyuwangi secara utuh? Jawabannya adalah, ini perpaduan yang super unik antara mitos dan fakta sejarah. Identitas Banyuwangi itu kayak mozaik yang indah. Kepingannya itu dari legenda Sri Tanjung yang menyentuh hati, terus ada jejak sejarah kerajaan Blambangan yang gagah berani, dan pastinya semangat perlawanan dari Perang Puputan Bayu. Semua ini masih hidup sampai sekarang, lewat julukan-julukan kayak Bumi Blambangan dan Kota Osing.
Jadi, pada akhirnya, nama Banyuwangi, si air harum itu punya dua makna yang nggak bisa dipisahin. Dia adalah harumnya kesucian dari sebuah legenda, sekaligus harumnya darah para pejuang yang tumpah demi mempertahankan tanah mereka. Kesucian dan ketangguhan. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih. Kisah Banyuwangi ini ngingetin kita kalau setiap nama tempat itu bisa jadi nyimpen cerita yang luar biasa. Jadi, pertanyaannya buat Anda semua, kisah apa ya yang sebenarnya tersembunyi di balik nama kota atau daerah tempat tinggal Anda? Mungkin aja ada legenda dan sejarah yang seru juga yang nunggu buat ditemukan.